Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Kusumaning Tias dari kelas 2C dengan NIM 20000005139 akan mempresentasikan lembar kerja saya tentang sifat cahaya. Jadwal pelaksanaannya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, mempraktikkan fenomena yang menunjukkan sifat cahaya, dan mengerjakan LKM saya lakukan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan melengkapi LKM presentasi saya lakukan hari ini yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari. 2. Menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, senter sebagai sumber cahaya berjumlah 1. Yang kedua, yaitu 1 gelas sebagai alat percobaan sifat cahaya dapat dibiaskan dengan gelasnya dimasukkan air. Yang ketiga, 1 pensil sebagai alat percobaan cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya yaitu dengan cermin besar sebagai alat percobaan cahaya dapat dipantulkan. Yang kemudian, 3 kardus sebagai alat percobaan cahaya dapat merambat lurus. Setelah itu, kaset atau CD bekas sebagai alat untuk percobaan cahaya dapat diuraikan. Yang selanjutnya yaitu air secukupnya sebagai bahan untuk mengisi gelas. Yang selanjutnya lagi, buku dengan latar hitam itu berfungsi sebagai alat untuk memperjelas cahaya. Kemudian gunting atau cutter untuk melubangi kardus, serta penggaris untuk mengukur kardus, dan toples bening sebagai alat percobaan cahaya dapat menembus benang bening. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Yang pertama, mempelajari kegiatan pembelajaran 6 tentang sifat cahaya dan alat optik. Kemudian mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan berbagai fenomena yang menunjukkan sifat cahaya. Yang kedua, lakukan eksplorasi terhadap fenomena atau peristiwa tersebut dan berikan penjelasan secara lisan. Yang ketiga, jika Anda tidak dapat menemukan fenomena alami yang mewakili sifat cahaya, maka lakukan percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang mudah Anda temukan. Yang keempat, dokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video. Yang kelima, edit foto dan video tersebut menjadi satu video utuh berdurasi maksimal 15 menit yang berisi penjelasan Anda tentang sifat cahaya atau penjelasan tertulis dan caption. Yang keenam yaitu upload hasilnya pada Google Classroom. Yang terakhir yaitu tuliskan hasil pengamatan Anda pada tabel hasil pengamatan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dokumentasi yang telah saya lakukan yaitu tentang kegiatan di atas. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Itu ada kardus, cermin besar, senter, pensil, cutter, gunting, penggaris, kaset atau CD bekas, latar belakang hitam, air, dan toples. Yang selanjutnya yaitu percobaan saya yaitu cahaya dapat merambat lurus yaitu dengan menyiapkan alat bahannya yaitu dengan kardus, gunting, pensil, dan ada juga senter. Kemudian lubangi kardus seperti gambar di sini dan ukur juga menggunakan penggaris sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat seperti ini dan arahkan cahaya senter ke lubang-lubang kardus maka cahaya akan merambat lurus. Dari percobaan ini membuktikan bahwa cahaya senter dapat merambat lurus ataupun cahaya dapat merambat lurus. Ini adalah percobaan saya. Yang selanjutnya yaitu percobaan cahaya dapat dipantulkan, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yaitu latar belakang hitam, cermin, dan senter yaitu. Yang selanjutnya yaitu arahkan senter
arahkan cahaya senter ke cermin, maka cahaya akan terpantul ke latar belakang hitam ini. Itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Yang selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening, yaitu dengan penyiapan alat dan bahan, yaitu latar belakang hitam, senter, dan juga toples bening. Yaitu yang pertama, arahkan cahaya senter ke toples bening, maka cahaya senter akan menembus sampai ke latar ini hitam ini. Itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening seperti toples bening tersebut. Yang selanjutnya yaitu percobaan cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yaitu air, gelas, dan pensil. Masukkan air ke dalam gelas, kemudian masukkan pensil ke dalam gelas. Ini dapat terlihat jika pensil terlihat bengkok jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Yang selanjutnya yaitu percobaan cahaya dapat diuraikan, yaitu dengan menggunakan bahan senter dan juga kaset atau CD bekas, yaitu dengan cara arahkan cahaya senter ke dalam kaset yang tidak bergambar atau dibaliknya, maka kaset itu akan menggambarkan atau akan dapat membuat pelangi, atau ini bisa dilihat seperti gambar, ada pelanginya di kaset jika kita mengarahkan cahaya senter ke kasetnya. Yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan saya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Peristiwa sehari-harinya yaitu cahaya yang dihasilkan oleh lampu senter merambat lurus, seperti dapat dilihat pada gambar, yaitu bermanfaat untuk membuat senter. Yang kedua yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Kegiatan sehari-harinya yaitu pemantulan cahaya di atau oleh permukaan cermin. Kita pantulkan cahaya senternya ke cermin, kemudian akan memantul ke latar belakang hitam. Itu bermanfaat untuk membuat periskop. Yang selanjutnya yaitu sifat cahaya menembus benda bening. Kegiatan sehari-harinya yaitu cahaya dapat menembus benda bening atau toples yang bermanfaat untuk membuat jendela menggunakan kaca bening. Yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kegiatan sehari-harinya yaitu saat melihat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka akan terlihat bengkok, dapat dimanfaatkan untuk membuat teleskop. Yang terakhir yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Kegiatan sehari-harinya atau percobaannya yaitu sinar matahari atau cahaya terurai membentuk pelangi, atau pada cahaya pada senter diarahkan ke dalam kaset atau CD, maka akan membentuk gambar pelangi. Itu bermanfaat untuk pembuatan pelangi. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang diskusi. Diskusi yang pertama adalah pada kendaraan bermotor, Anda pastinya memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Alasan mengapa kaca spion dibuat menggunakan cermin cembung karena cermin cembung ini memiliki sifat yaitu tegak, maya, dan diperkecil. Karena dengan cermin cembung, semua objek benda yang terpantul akan dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Yang nomor 2 yaitu pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya akan dipantulkan atau dibiaskan saat melewati bidang batas antara dua medium. Ketika cahaya dari udara melewati bidang batas antara air dan udara, maka sebagian kecil dari cahaya akan dipantulkan dan sisanya lagi akan diteruskan. Karena terdapat perbedaan kerapatan optik atau indeks bias antara udara dan air, maka dari itu arah berkas cahaya yang datang dari udara tidak akan sama dengan arah berkas cahaya di dalam air.
Oleh karena hal tersebut, cahaya akan dibelokkan dan peristiwa itu disebut dengan pembiasan cahaya. Yang nomor 3 yaitu Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk dan sifat bayangan Randi adalah tegak, maya, sama besar. Sifat bayangan Randi tegak, maya, dan sama besar karena Randi bercermin pada cermin datar, yaitu cermin yang berbentuk bidang datar. Maka dari itu, bayangan pada cermin datar akan sama besar dengan bendanya dan juga jarak bayangan pada cermin datar juga akan sama dengan jarak bendanya. Sehingga bayangan pada cermin akan sama besar dengan Randi dan juga jarak bayangan pada cermin juga akan sama dengan jarak Randi ketika bercermin. Nomor 4. Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi. Proses terbentuknya warna-warna pada pelangi yaitu karena adanya pembiasan sinar matahari atau cahaya. Ketika cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan, maka akan dibiaskan saat melewatinya, sehingga ketika cahaya matahari dibiaskan saat melewati sebuah tetes hujan, maka proses pembiasan itu akan memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum ini yaitu warna Meiji-ku Hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian cahaya tersebut akan memantul di belakang tetes hujan yang menjadikan cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Yang kelima yaitu gerhana, merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Sifat cahaya yang dibuktikan saat terjadi fenomena gerhana adalah sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Karena pada saat gerhana matahari, maka posisi matahari, bulan, dan bumi akan terletak pada satu garis lurus. Karena matahari yang dihalangi bulan membuat sebagian bumi gelap. Maka jika seandainya cahaya tidak merambat lurus atau lurus, maka tidak akan ada daerah yang gelap saat terjadinya gerhana. Yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat dibiaskan. Sifat-sifat cahaya itu dapat kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, yaitu ketika sifat cahaya dapat melambat lurus, yaitu ketika cahaya senter yang diarahkan ke kardus yang berlubang, maka akan tetap dengan arah cahaya yang lurus. Yang kedua yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan, yaitu ketika cahaya senter kita arahkan ke cermin, maka cahaya itu akan memantul dan membentuk bayangan cahaya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening, yaitu ada ketika cahaya senter diarahkan ke toples, maka cahaya itu akan dapat menembus karena toples tersebut dari kaca bening atau terbuat dari kaca bening. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan, terdapat pada saat gelas diisi dengan air kemudian dimasuki dengan sedotan atau pensil, maka sedotan atau pensil itu akan terlihat bengkok atau dibelokkan. Hal itu terjadi karena adanya pembiasan dari cahaya. Dan yang terakhir yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Dapat dijumpai ketika cahaya senter diarahkan ke CD atau kaset yang baliknya tidak bergambar, maka akan membentuk cahaya pelangi. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.